Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wewenang pejabat negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara. Nah, sebelum kita memulai membacakan materi tersebut, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Hardiki Febriandi, saya sendiri. Yang kedua ada Hasanuddin. Yang ketiga ada Hikmah Amalia. Yang keempat Rizky Rahmadani. Yang kelima ada Siva Nurdila Putri. Yang keenam ada Sofia Nabila, dan yang ketujuh ada Sonia Dila Putri. Baik, kita langsung ke pembahasannya di bab 2. Nah, jadi di sini yang pertama ada pengertian wewenang. Secara umum, wewenang dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, dan secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau bidan lain. Dalam Black Law Dictionary, kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktik kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakkan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi, bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, karisma, bahkan kekuatan fisik. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban. Bahkan di dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum rekstrat. Artinya hanya tindakan yang sah berdasarkan wewenang yang mendapat kekuasaan hukum. Baik, yang B selanjutnya dibacakan oleh Rizky Rahmadani. B. Sumber-sumber kewenangan. Kewenangan yang diberikan kepada adanya pelimpahan atau peralihan wewenang. Setiap penyelenggaraan kewarganegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum administrasi dikenal 3 sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 1. Atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi juga bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh UUD atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan tersebut terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Badan atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila 1. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada. 3. Atribusi diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Tanggung jawab kewenangan berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Hasanuddin. Dipersilakan. 2. Delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan pertanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 1. Badan dan atau penjabat. Pemerintah memperoleh wewenang atau delegasi apabila A.
diberikan oleh badan atau pejabat pemerintah kepada badan dan atau pejabat pemerintah lainnya. B. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan atau peraturan daerah. C. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi. 3. Mandat. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintah, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau penjabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau penjabat pemerintah yang lebih rendah dengan pertanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan atau penjabat pemerintah memperoleh mandat apabila 1. Ditugaskan oleh badan atau penjabat pemerintah di atasnya. 2. Merupakan pelaksanaan tugas rutin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Hasanuddin. Di sini ya materi pertanggungjawaban pejabat penyalahgunaan wewenang akan dibacakan Saudari Hikmah Amalia. Dipersilakan. Baik, yang C, saya lanjut. Pertanggungjawaban pejabat penyalahgunaan wewenang, willekeur atau unreasonable atau sewenang-wenang atau detournement de power atau abuse of power atau penyalahgunaan wewenang menjadi kompetensi pengadilan atau PT-UN untuk menilainya. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Ayat 1, pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ayat 2, badan dan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan. Ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah dilaksanakan dengan peraturan MA Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. PT-UN berwenang menilai setelah diperoleh hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah berupa A. Tidak dapat kesalahan, B. Terdapat kesalahan administratif, C. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika terdapat kesalahan administratif, maka dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat kesalahan administrasi menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengambilan kerugian negara dibebankan kepada badan pemerintah. Apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, pengembalian kerugian negara dibebankan kepada pejabat pemerintahan. Apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Akibat hukum penyalahgunaan wewenang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu terhadap keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau tidak dilakukan dengan melampaui wewenang atau secara sewenang-wenang menjadi tidak sah apabila telah diuji dan ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan dan atau tidak atau dilakukan dengan mencampur adukan wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Supandi, penyalahgunaan wewenang mempunyai karakter atau ciri-ciri. 1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. 2. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. 3. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hikmah Amalia. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudari Sonia Della Putri. Dipersilakan. Penyalahgunaan wewenang menurut pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Tahun 2001 adalah setiap orang yang tujuan diri atau orang lain atau suatu sarana atau suatu
korporasi menyalahgunakan wewenang kesempatan suatu sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara. Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 Undang-Undang PTPK memiliki pengertian yang berbeda dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terdapat kesulitan dalam membedakan kapan seseorang aparatur negara ini melakukan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana dan kapan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Supandi secara substansial, asas spesialitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Penyimpangan terhadap asas ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang parameter peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik dipergunakan untuk membuktikan instrumen atau modus penyalahgunaan kewenangan pasal 3 Undang PTPK. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan baru dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana apabila berimplikasi terhadap negara atau perekonomian. Kecuali untuk tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan pemerasan. Tersangka mendapat keuntungan, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindak tercela. Konsep penyalahgunaan wewenang merupakan konsep yang berlaku dalam HAN. Untuk itu penyelesaiannya harus berlaku dan melalui prosedur HAN sebagaimana asas hukum yang berlaku dalam HAN bahwa badan atau pejabat TUN dilindungi berdasarkan asas presumptio juste causa, di mana keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat TUN harus dianggap benar sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga untuk mempertahankan prinsip ultimum remedium terhadap penegakan hukum pidana, sehingga tidak semua kebijakan dapat dipidana sebelum diupayakan menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam HAN. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sonia Lila Putri. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saudari Sofia Nabila. Dipersilakan. D. Tuntut ganti kerugian negara atau daerah terhadap bendahara, pegawai negara, bukan bendahara atau pejabat lain. Terhadap bendahara, maka pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berbeda dalam pengurusannya. Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, dalam ayat 2 dinyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian negara atau daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti rugi diatur dalam Undang-Undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ayat 3, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ditegaskan lagi dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara atau daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana ayat 1. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Ayat 2. Pejabat penyelenggaraan pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota lembaga non-struktural yang dibiayai APBN atau APBD. Pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap
A. Uang, surat berharga, dan atau barang milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara atau daerah, dan atau B. Uang dan barang bukan milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara atau daerah. Selanjutnya, ayat 2 menyatakan bahwa setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melainkan kewajiban baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara atau daerah diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudari. Di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sipa Nurila Putri. Dipersilakan. Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, penjabat menyelesaikan kerugian negara atau daerah, PPKN atau D, harus menyelesaikan kerugian negara atau daerah dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian PPKN atau D sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah sebagai berikut. A. Menteri atau pimpinan lembaga dalam hal kerugian negara dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau penjabat lain di lingkungan kementerian negara atau lembaga. B. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dalam hal kerugian negara dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga. C. Gubernur, bupati, atau wali kota dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau penjabat lain di lingkungan pemerintahan daerah. Atau D. Presiden dalam hal kerugian negara atau daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara atau pimpinan lembaga negara atau gubernur, bupati, atau wali kota. Pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa penggantian kerugian negara atau daerah segera dibayarkan secara tunai angsuran. Ayat 2 selanjutnya mengatur dalam hal kerugian negara atau daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum. Pihak yang merugikan atau mengampu yang memperoleh hak atau ahli waris wajib mengganti kerugian negara atau daerah paling lama 90 tahun 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. Oleh karena itu, maka terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan penjabat lain melakukan tindakan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara harus bertanggung jawab secara pribadi dan kepadanya dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana. Pertanggungjawaban penjabat pemerintah berupa pengembalian kerugian negara juga diatur dalam pasal 20 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu apabila kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi, namun berdasarkan pasal 20 ayat 5, pengembalian kerugian negara akan dibebankan kepada beban pemerintah. Apabila kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, dengan demikian yang terjadi adalah pertanggungjawaban jabatan. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 3 atau dari kelompok kami. Sampai di sini dulu karena materi yang dibacakan sudah habis. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata, ada mengucapkan kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.